Masalah yang ada dengan pasar kripto bukan harga yang naik secara liar. Masalahnya adalah mempertahankan keuntungan itu. Sangat sering koin-koin naik harganya tapi kemudian turun cepat dan menyingkirkan banyak nilai serta harga tinggi barusan dalam hitungan jam. Hari ini kami akan garis bawahi rencana terbaik untuk bermain di pasar kripto ini. Terutama karena kita semua menduga di akhir tahun akan ada letusan kembang api terkait harga pasar kripto dan kita semua pasti mau dong menang dengan untung. Hari ini kami akan menjelaskan tepatnya cara melakukan itu bagaimana. Oke, let's go! Selamat datang kembali di Republik Rupiah guys. Kami adalah sekelompok tim peneliti dan investor yang punya passion akan finance dan kripto. Jadi mohon ketahui jika kalian baru di sini bahwa informasi kami adalah edukasi, bukan nasihat dan saran keuangan. Jadi mohon selalu lakukan riset kalian sendiri. Sebagaimana pasarnya telah mengambil sedikit putaran positif dalam minggu-minggu terakhir sejak kejatuhan di bulan Juni, kita mulai mengalihkan perhatian untuk menempatkan diri sendiri pada cara yang terbaik, mungkin untuk bull run berikutnya. Waktu itu terjadi, itu akan muncul tanpa peringatan dan akan bergerak agresif. Dan jika kalian telah menempatkan diri sendiri dengan baik, maka kalian akan menghasilkan banyak sekali uang dari investasi tersebut. Jadi, apa jalan yang terbaik untuk melakukan ini? Nah, yang banyak orang tidak bicarakan adalah kerugian mereka. Semua orang online di media sosial sangat cepat pamer keuntungan dan hasil menangnya. Dan bahkan diiklankan di media sosial untuk menunjukkan betapa suksesnya mereka. Tapi kebenarannya adalah hampir setiap orang yang pernah terlibat dengan investasi dan trading pasar keuangan pernah kehilangan uang saat pertama kalinya. Hal yang semua orang lupakan tapi harus diingat adalah kalian tidak hanya trading melawan komputer. Sebenarnya orang lain yang ada di balik layar kalian juga. Jadi untuk menghasilkan uang, orang lain kan perlu tuh beli koin atau token kalian dengan harga lebih tinggi dari waktu kalian beli. Ini artinya rencana dan aturan-aturan itu penting, tapi juga psikologi manusia. Karena itu untuk mendapatkan hasil yang tidak orang lain dapatkan, kalian harus melakukan hal yang mayoritas orang tidak lakukan. Banyak dari hal ini adalah tentang mindset atau pola pikir, mengendalikan emosi kalian dan ikuti cara main yang bekerja. Cara main ini telah ditulis oleh orang-orang dengan pengalaman di pasar ini sebelumnya dan sudah melakukan kesalahan. Kalau kalian belajar dari kesalahan tersebut, maka kalian mungkin bisa menghindarinya. Kalau kalian malah mikir tidak mampu dan malah hanya asal ngikutin aja lah kata orang lain apa di media sosial, maka kemungkinan kalian gak akan memperoleh untung yang seharusnya atau malah bahkan kerugian uang. Di Republik Rupiah, kami tidak pernah mengklaim tahu segalanya. Faktanya, kami sangat terbuka nih pada fakta bahwa mustahil untuk menjadi benar 100% setiap waktu. Banyak orang berharap adanya kayak guru, mentor yang bisa memberitahu mereka kapan perlu beli, kapan perlu jual, di mana untuk melakukan itu semua. Dan sebenarnya tidak ada satu orang pun di dunia ini yang bisa tahu hal seperti itu. Kalau mereka ada yang ngaku mereka bisa, maka mereka cuma nipuin kalian. Yang benar adalah ini semua tentang manajemen risiko dan memastikan kalian mengambil langkah yang terpapar pada jumlah risiko tepat ke pasar. Untuk memastikan kalian bisa dapat untung maksimal, tapi sambil mengalami kerugian yang minimal. Kami sering bahkan lihat orang yang pada komplain ke kami bahwa kita cuma bicara soal Bitcoin, Ethereum, dan koin mahal lainnya. Atau kami kadang sampai dibenci orang di kolom komentar dari orang-orang waktu kami nggak mau ngomongin soal koin nggak jelas mereka. Atau waktu kami nggak mau ngepump koin tertentu. Ini bukan karena koin nggak jelas itu jelek, tapi karena mereka nggak punya fundamental untuk menjadikannya suatu taruhan aman. Kami punya pengalaman bertahun-tahun di pasar ini, dan kami telah berhasil cuan, juga telah kerugian uang. Untungnya kami telah belajar dari kesalahan kami, dan akhirnya menghasilkan lebih banyak uang daripada kerugian tadi. Tim kami sudah jelas mengalami kerugian di tahun-tahun awal, jadi sekarang kita sudah tahu nih caranya tentang jumlah risiko yang bisa kami ambil, yang bersedia kami ambil. Kami pernah punya altcoins market cap rendah yang dibeli tahun 2017 dan turun jadi 0. Kami juga pernah sudah beli nih kita Ethereum sejak harganya di bawah 1 juta rupiah. Jadi kami sudah menyaksikan trennya dan cara bermain mereka sama. Inilah kenapa kami gak tertarik dengan proyek seperti koin SafeMoon dan koin meme anjing kalian. Iya, kalian mungkin bisa menghasilkan banyak uang kalau hoki, tapi bagi kami, uang itu terlalu susah diperoleh dan terlalu mudah hilangnya.
Koin-koin seperti itu membawa terlalu banyak risiko untuk kami. Kami mengikuti pola para profesional yang juga paham jalan teraman untuk menavigasi pasar ini. Nah, itu sudah jelas. Sekarang mari kita berikan hal-hal yang perlu dan yang jangan kalian lakukan dalam hal berinvestasi di pasar kripto. Kalau bahasa Inggrisnya, do's and don'ts. Kami akan bagikan playbook atau cara bermain untuk mempersiapkan diri kalian menjelang bull market yang akan datang. Mari kita mulai dengan don'ts atau hal yang jangan kalian lakukan. Pertama, jangan investasi berlebihan. Ini artinya jangan menginvestasikan lebih banyak uang dari yang mampu kalian relakan. Pasar ini bergerak naik dan turun. Kalau kalian nggak pernah tidur nontonin chart, atau benar-benar nggak bisa memenuhi kebutuhan hidup dasar, atau nggak bisa bayar tagihan kalau pasarnya turun, atau bahkan sampai kalian punya utang atas investasi kalian, artinya kalian terlalu dalam. Jangan investasi berlebihan, ini akan berdampak pada emosi dan kemampuan kalian untuk berpikir jernih di pasar. Jadi jangan berlebihan. Yang kedua, hindari leverage. Leverage adalah jalan tercepat untuk menghancurkan diri sendiri. Percayalah, karena kami udah pernah melakukan ini. Pasarnya volatil, dan bursa exchange besar bisa melihat semua berapa banyak leverage yang kalian gunakan. Dan mereka bisa dengan mudah ngedump harga dengan pegangan kripto mereka yang besar. Terus mereka bisa beli naik lagi setelah kalian terlikuidasi. Kalau kalian nggak paham, maka hindari leverage. Bahkan jika kalian seorang investor berpengalaman pun, hanya lakukan ini dengan kewaspadaan ekstrem. Kami tidak menyarankan ini karena itulah jalan tercepat untuk memberi kripto kalian secara cuma-cuma ke bursa exchange. Yang ketiga, jangan all in ke satu koin. Terutama jika ini adalah altcoin spekulatif atau bahkan koin memes. Kami sudah utarakan pendapat kami tentang koin memes. Kalau kalian mau tahu cara terbaik untuk membangun portofolio dan diversifikasi, kami sudah membuatkan video tentang ini. Dan kalian bisa tonton video itu dengan link yang ada di deskripsi. Yang keempat, jangan coba trading harian. Kalian benar-benar hanya tebak-tebakan kalau trading harian. Bahkan semisal kalian bisa cuan banyak nih keuntungan kecil-kecilan. Kemungkinannya untung itu nanti kalian kumpulkan banyak, terus kalian hanya akan dipersiapkan untuk rugi besar di trade selanjutnya. Dan langsung ludes dah habis setelah itu. Ada pepatah kuno dalam bahasa Inggris yang berbunyi, time in the market is better than timing the market. Artinya, berada di pasar pada waktu yang tepat itu lebih baik daripada berusaha menebak-nebak gerakan pasarnya. Padahal kalian tinggal aja beli, pegang untuk beberapa waktu, dan nikmati pergerakan harga hariannya. Nikmati aja naik turunnya kayak roller coaster. Lalu jual ketika kalian dalam posisi untung. Yang kelima, jangan FOMO waktu ada koin naik. Kalau ada koin yang ngepump dan mompa naik terus selama beberapa waktu, jangan jual posisi koin yang udah kalian punya untuk pindah ke koin yang lagi heboh itu karena FOMO. Roketnya udah lepas landas guys, ketinggalan jauh, mau terbang kayak gimana kalian mau ngejarnya. Kemungkinan koin yang tadi kalian pegang, kalau memang koin bagus, itu malah bakal punya waktunya sendiri untuk naik juga. Kalau malah kalian jual terlalu awal untuk beli koin yang lagi heboh naik harga, yang ada kalian malah kena dump, rugi uang, terus ketinggalan pump koin awal tadi yang udah kalian pegang, tapi malah dijual. Ngejar-ngejar pump harga itu bukan cara yang tepat. Cara yang tepat adalah beli proyek bagus waktu masanya tenang di pasar dan tunggu untuk dipompa naik harganya selanjutnya. Oke, sampai sini udah paham guys. Lalu gimana dengan yang perlu kalian lakukan atau yang do's? Apa yang seharusnya kalian lakukan untuk memastikan keuntungan kalian maksimal? Nah, yang perlu kalian lakukan adalah 1. Bersabar. Bermainlah permainan jangka menengah dan jangka panjang untuk beberapa bulan atau beberapa tahun. Kalau penghasilan kalian hanya dari pekerjaan, maka butuh puluhan tahun untuk menghasilkan jumlah uang yang bisa diperoleh di kripto hanya dalam 18 hingga 24 bulan. Kalau aja kalian bisa sabar, ini periode waktu yang sangat singkat. Kalau kalian bisa aja untuk chill gitu kan, santuy aja guys, santuy dan tenang aja seperti ninja, maka dalam waktu singkat kalian bisa mengubah kehidupan kalian dan keluarga kalian selamanya. Berusaha jadi kaya dalam 1 minggu hanya akan bikin kalian miskin. Yang kedua, jadilah cerdas. Jangan biarkan seseorang menyuruh kalian lakukan sesuatu atau jangan terbawa arus sensasi yang heboh. Lakukan riset kalian sendiri dan jangan ambil risiko yang lebih besar daripada jumlah yang bijaksana. DYOR, do your own research. Kalian dan hanya diri kalian sendiri yang bertanggung jawab atas uang kalian. Nggak bisa menyalahkan orang lain kalau ada yang salah. Jadi hanya ambil risiko dengan hal yang kalian rasa nyaman dan jangan berinvestasi ke dalam hal yang tidak kalian pahami. 3. Miliki portofolio seimbang.
Sekali lagi guys, kami sudah buatkan video tentang cara membangun portofolio. Kami sudah buatkan video ini karena alasan tertentu. Kami juga selalu membagikan isi portofolio tim kami kepada para anggota Republik Rupiah di Discord setiap minggu. Mereka tahu kami tidak pernah mengejar setiap proyek yang baru heboh dan penuh sensasi. Kalau kalian mau informasi detailnya, maka mungkin perlu investasi ke dalam diri kalian sendiri dengan pengetahuan mendalam tentang pasar dan industri kripto dan blockchain dengan menjadi anggota RR. Semua informasi akan kami taruh linknya di deskripsi. Yang keempat, jadilah singa, bukan domba. Seringkali waktu pasarnya turun, semua orang berhenti melihat chart, berhenti melihat kripto, dan mulai lanjut mainan game lah atau hangout sama temen, nongkrong, dan melupakan kripto. Terus pas balik lagi, ternyata harganya udah naik. Malah nyesel mereka pengen beli lebih banyak pas murah. Waktu pasarnya tenang adalah waktunya kalian perhatikan dengan jelas dan mulai serok proyek-proyek bagus dengan murah. Sementara domba lain pada lupa tentang potensi pasar kripto ini. Para domba akan mulai berdatangan kembali waktu mereka dengar harganya mompa naik. Tapi kalian udah merupakan seekor singa. Pasar bear atau bear market adalah waktunya pantengin pasar dan membangun tumpukan kalian. Kalau bisa menjadi disiplin dan tidak hanya ngikutin orang lain, kayak semacam domba kehilangan perhatian waktu pasarnya jadi membosankan, maka kalian bisa menjadi pemenang yang sejati dari kripto. Yang kelima, jual. Kalian harus ambil untung. Satu-satunya cara beneran menghasilkan uang adalah dengan menjual. Jangan jadi serakah. Kalian gak akan pernah bisa menentukan puncaknya tepat. Jadi buang pikiran bahwa kalian harus ambil untung di titik maksimum. Sekali lagi, jangan jadi serakah. Waktu kalian ada di posisi untung, silakan mulai ambil sedikit untung sedikit demi sedikit. Mungkin sekian persen tiap waktu kalian masuk ke posisi untung. Kami dengar terlalu banyak cerita orang yang jadi luar biasa kaya, tapi malah serakah dan akhirnya nggak mau jual. Dipegang terus koinnya sampai turun jatuh dan berakhir dijual pas posisi rugi. Kami tekankan sekali lagi, waktu ada dalam posisi untung, kalian harus ambil untung. Kita ada di pola bertahan saat ini di pasar dan kami menduga ledakan kembang api akan terjadi. Agar kalian mampu memaksimalkan untung, kalian harus menjadi profesional. Lagian, ini kan kita ngomongin soal uang kalian dan kita punya salah satu peluang terhebat di dunia yang pernah ada untuk mengubah kehidupan kalian dan keluarga kalian selamanya. Jadi, luangkan waktu kalian guys dan kalian akan mendapatkan hadiahnya. Jangan terlalu tergoda dengan hal-hal instan dan yang serba cepat. Kalau kalian butuh bantuan dari komunitas yang luar biasa, maka pertimbangkan menjadi anggota Republik Rupiah di Discord. Ada opsi berbayar di mana kalian menerima konten eksklusif secara mendalam tiap harinya tentang laporan riset pasar dan industri kripto dan blockchain. Dana yang kami terima dari keanggotaan berbayar ini akan digunakan untuk mempekerjakan lebih banyak staff. Jadi semakin banyak anggota yang bergabung dan tinggal dengan kami, semakin hebatlah kualitas dan kuantitas konten serta riset yang kita semua dapatkan. Jadi undang teman kalian untuk bergabung menjadi anggota keluarga RR. Dengan ini kalian bisa akses informasi yang kami dapatkan dari berjam-jam kerja keras setiap hari melakukan riset. Bisa kalian dapatkan semua informasi langsung di HP atau di komputer kalian setiap harinya. Selain itu, follow kami juga di semua channel media sosial lain, like dan subscribe, biar kalian juga nggak pernah ketinggalan video terbaru di YouTube ini. Dan sampai jumpa kalian semua lagi di waktu yang berikutnya. Cheers!